Mas dan Mbak, selamat datang di podcast One Day with Public Relation bareng sama aku Vio. Dan di sini Vio udah ditemenin sama salah satu praktisi PR di ranahan PR government. Di sini ada Mbak Revi Yohana. Mungkin boleh disapa-sapa dulu, Mbak. Di sini Mbak Revi Yohana itu merupakan praktisi PR di bidang Biro Komunikasi dan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan. Mungkin boleh Mbak Revi diceritakan mungkin ya terkait latar belakang Mbak di dunia PR di kementerian ini, Mbak. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin gimana saya bisa jadi humas pemerintah, ke depan saya nyebutnya sebagai humas pemerintah ya. Saya sebenarnya memang punya passion di dunia komunikasi. Awalnya passion itu berangkat dari kesenangan saya, ketertarikan saya ketika orang lain terinformasi lebih, lebih tahu sesuatu karena saya menyampaikan informasi tersebut. Nah kemudian ketika saya memilih kuliah, jadinya saya pikir ini kayaknya paling cocok komunikasi. Pas UMPTN saya pilih jurusannya komunikasi dan saya akhirnya belajar di komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran ya, Unpad. Waktu itu saya pilih jurnalistik, jurusannya. Karena memang kayaknya yang paling mendekati dengan apa yang saya suka itu di jurnalistik gitu. Terus saya belajar di jurnalistik mulai dari ikut PESMA. Terus juga 2009 itu pengalamannya ya magang jadi personal assistant di Trans TV untuk acara televisi berita. Terus juga magang di majalah Tempo dulu, jadi wartawan magang gitu. Habis itu lulus kuliah juga jadi wartawan. Wartawan ekonomi. Itu awalnya justru bergeraknya di bidangnya jurnalistik. Sebelum ke wartawan PR. ekonomi ya di Kontan lah, Kompas Gramedia Group gitu. Sampai akhirnya 2014 ya, hampir 8 tahun lah gitu. Terus saya melihat bahwa sebenarnya mau berkembang dunia komunikasi ini yang lebih luas lagi dan lebih besar lagi gitu. Dan saya juga ngelihat bahwa sebenarnya komunikasi itu cair loh. Antara kalau kita dibagi ya di Unpad ya, ada jurnalistik, ya humas dan juga Mankom ya, manajemen komunikasi. Sebenarnya itu cair. Dalam prakteknya di lapangan kalian akan melakukan itu semuanya gitu, melakukan aktivitas jurnalistik, melakukan aktivitas kehumasan dan akan melakukan aktivitas manajemen komunikasi. Jadi apapun nantinya itu kalian akan tetap bisa bergelut di bidang komunikasi ya, salah satunya ini saya akhirnya ke humas gitu. Oke. Tapi kira-kira nih kenapa sih Mbak Revi memutuskan untuk berkecimpung di PR government nih? Karena kan sekarang lagi menjadi di Kementerian Perhubungan gitu. Padahal kan awalnya jurnalistik ya, sebagai wartawan gitu. Bahkan citranya wartawan ke pemerintah tuh biasanya sering banget gitu yang kayak sering berhubungan dan lain-lain. Tapi kenapa berubah ke PR gitu ya? Dulu tuh yang namanya jadi jurnalis itu kan mengkritisi pemerintah ya, kerjaannya ya. Ya itu. Jadi kemudian pada akhirnya saya ngelihat bahwa mau merambah dunia komunikasi yang lebih luas dan lebih strategis. Karena kalau waktu di jurnalistik itu saya lebih ke bidang yang teknis dan praktis, ya kan, mengerjakan hal teknis, praktis. Tapi ketika sudah di kehumasan pemerintah, hal-halnya lebih strategis. Kementerian Perhubungan ini kan tujuan dan fungsi utamanya itu dia membuat kebijakan, menetapkan kebijakan dan mengawasi kebijakan itu berlangsung. Dan itu terkait dengan masalah publik yang lebih luas. Nah, ini kayak satu kesempatan yang lebih besar, tantangan yang lebih besar, melakukan hal-hal yang mungkin ruang lingkupnya juga lebih luas gitu. Dan saya tertarik di situ, akhirnya bisa meluaskan dan melebarkan yang dari awal passion saya itu di komunikasi ke ya di sini di humas pemerintah. Kebetulan ada kesempatannya juga gitu. Pas daftar diterima di sini ya, puji Tuhan. Baik, berarti memang berawal dari keinginan untuk melebarkan passion Mbak di bidang komunikasi gitu. Yang awalnya memang praktisi di jurnalistik yang turun langsung mengkritisi, sekarang lebih ke bagaimana sih strateginya gitu kan dalam sebuah PR di pemerintahan gitu ya Mbak. Baik, mungkin terakhir nih, kira-kira karena di PR government ini kan ada perbedaan dengan PR swasta lainnya. Kira-kira menurut Mbak apa sih perbedaan di antara kedua itu? Perbedaan antara humas pemerintah dengan humas di sektor swasta ya, ada 3 hal utama yang berbeda menurut saya. Pertama adalah tujuannya. Tujuannya itu kalau humas pemerintah non profit oriented, sementara yang swasta cenderung profit oriented. Nah,
Jadi humas pemerintah itu apa sih targetnya? Targetnya itu bagaimana menjalin hubungan antara pemerintah dengan publik. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa tersampaikan, bisa diterima, bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini tujuan kita. Jadi bahkan even itu non profit kita tetap lakukan, gitu. Kayak kita kayak mempromosikan angkutan-angkutan perintis. Itu nggak ada untungnya. Bahkan pemerintah mensubsidi itu. Tapi justru kita tuh senang ketika masyarakat itu udah bisa pakai kendaraan-kendaraan umum yang perintis gitu. Nah, tujuannya kalau di sektor swasta, mereka akan harus mempertimbangkan apa sih keuntungan atau profit untuk perusahaan dalam setiap langkah-langkah komunikasi yang mereka ambil. Nah, kita nggak terikat pada profit, itu yang pertama tujuan. Kedua adalah audiens. Audiens humas pemerintah itu sudah pasti jauh lebih luas dan lebih beragam, lebih kompleks daripada yang di sektor swasta. Karena apa? Targetnya kementerian kayak Kemenhub ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan transportasi publik. Terus juga kita berhubungan dengan media, berhubungan dengan lembaga-lembaga lain non pemerintah, berhubungan dengan pemangku kepentingan publik. Sementara kalau humas-humas di sektor swasta, mungkin mereka cenderung spesifik ya, kayak misalnya produk mobil lah contohnya. Pasti kan targetnya misalnya customer, investornya, mitra-mitra bisnis. Jadi lebih spesifik gitu mengacunya. Terus selain audiens dan juga tujuan itu, yang ketiga adalah pesan dan isu. Pesan dan isu kalau humas pemerintah akan sangat bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan publik, isu-isu sosial yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sementara kalau yang sektor swasta akan lebih spesifik berkaitan dengan orang-orang yang bersinggungan dengan perusahaan itu. Gitu. Baik, berarti sebenarnya ada benang merahnya Mbak, berawal dari tujuannya gitu ya, berbeda. Benang merah keduanya menurut saya adalah membangun reputasi. Tetap membangun reputasi. Humas itu membangun citra dan reputasi yang positif dari tempat dia di mana dia bernaung gitu. Baik, terima kasih Mbak Revi. Mungkin Mas dan Mbak di sini juga udah punya gambaran terkait PR government. So nanti di next sesi kita akan membahas terkait enak dan gak enaknya menjadi PR government. Oke, setelah tadi kita berkenalan dengan Mbak Revi dan juga background terkait PR government, kita masuk ke sesi enaknya jadi PR government nih Mbak. Pasti banyak juga ya enak-enaknya gitu di PR government. Mungkin dari awal bisa kali Mbak Revi ceritakan gitu terkait momen terbaik yang pernah Mbak Revi rasakan selama bekerja di ranah ini. Oke. Jadi sebenarnya kayak ada momen-momen kecil yang jadi momen terbaik ya ketika jadi humas pemerintah. Pertama itu ketika kita berhasil mengelola komunikasi yang akhirnya mengubah persepsi publik atau bahkan mengubah tingkah laku publik terhadap apa yang kita kampanyekan. Kalau Kemenhub tuh contohnya, kita tuh rutin kampanye keselamatan transportasi. Kita senang ketika orang semakin sadar bahwa bertransportasi itu harus yang selamat gitu, pakai seat belt. Kalau mudik jangan pakai motor. Itu terus tiap lebaran kita selalu ngomong mudik jangan pakai motor ya, itu bukan untuk kendaraan jarak jauh. Terus kalau kalian bawa mobil istirahat ya setiap 4 jam sekali, itu kita selalu kampanye. Dan ketika terjadi penurunan terhadap kecelakaan pada saat lebaran, pada saat Natal dan Tahun Baru, event-event besar, itu kita seneng banget. Itu momen ketika orang kok semakin aware ya terhadap penggunaan transportasi publik, orang semakin aware terhadap keselamatan bertransportasi, itu seneng banget. Dan yang kedua juga ketika kita menjadi bagian dari sejarah berkembangnya transportasi di Indonesia, itu seneng banget loh. Kayak misalnya Indonesia itu punya WUS, punya kereta cepat, itu eranya ini sekarang nih. Itu saya udah mulai dari dia uji coba sampai nyoba WUS pertama kali launching, yang akhirnya orang merasakan manfaatnya. Itu kita jadi bagian dari sejarah berkembangnya transportasi di Indonesia. Gimana di Sulawesi ada kereta, itu eranya ini. Dulu di Sulawesi nggak ada kereta api, kita mau supaya pembangunan tuh jangan cuma di Jawa dan Sumatera. Betul. Di Sulawesi ada kereta, nah itu juga bikin kita tuh senang gitu lah sebagai humas menjadi bagian dari sejarah perkembangan transportasi di Indonesia.
Berarti memang enaknya, senangnya, momen terbaik kalau misalnya pesan kampanye tersalurkan dengan baik. Iya benar. Lalu juga menjadi perubahan masyarakat. Iya. Dan juga jadi salah satu yang mengikuti sejarah perkembangan transportasi di Indonesia. Benar. Ya. Baik. Mungkin yang selanjutnya gitu Mbak, kelebihan di PR government itu dibandingkan PR lain apa sih Mbak? Kelebihannya mungkin ketika yang kita lakukan itu, ini dua hal juga sih ya, kelebihan dan juga tantangannya. Kelebihan yang kita lakukan itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat luas. Apa yang kita lakukan itu bisa juga mengubah secara sosial gitu, yang publik itu bisa merasakan langsung dan juga bisa kita lihat langsung dan juga berubah gitu. Kayaknya itu satu kelebihan sih. Kelebihan dibandingkan PR di korporat atau apa gitu Mbak. Baik. Nah, kira-kira menurut Mbak Revi nih, ada nggak sih kesempatan berinovasi selama Mbak Revi menjadi di PR government gitu, di ranahan pemerintahan? Ada kok. Ada. kesempatan Mungkin kadang-kadang image-nya humas pemerintah tuh kayak kaku, apa segala macam. gitu. Sebenarnya ada kok gitu. Cuman mungkin memang nggak di semua pemerintahan ya. Mungkin ada sektor-sektor pemerintahan tertentu. Tapi kalau di Humas Kemenhub bisa kok berinovasi. Bisa dicek Instagram kita, Twitter kita, YouTube kita. Maksudnya kita tetap ikut dengan perkembangan. Kita tetap beradaptasi dengan dunia komunikasi saat ini, dan berinovasi juga kayak kita bikin acara untuk anak-anak SD, SMP, kayak edukasi mereka, ngenalin hal-hal terkait transportasi bisa. Baik, berarti masih bisa berinovasi mengikuti perkembangan yang ada gitu ya, kalau di Kemenhub sendiri. Iya, dan menurut saya ya, inovasi itu juga terkait sama orangnya, pribadinya masing-masing. Kalau pribadinya yang mau inovasi terus ya pasti bisa, mau dimanapun dia ditempatkan bisa. Baik, benar-benar Mbak. Saya juga setuju nih, jadi ya nggak terlalu kaku banget ya, ternyata PR government tuh ada bisa lebih jadi wadah kreatif kita juga gitu sebagai PR gitu ya Mbak. Baik, mungkin untuk yang selanjutnya nih, kira-kira Mbak Devi saat punya pengalaman awal nih di PR government, ada nggak sih yang paling berkesan mengenai pengalaman yang Mbak Devi pernah laksanakan gitu? Yang berkesan mungkin pertama kayak ketemu masyarakat. Kadang-kadang orang-orang itu mikir humas pemerintah tuh sama semua gitu. Jadi kadang kalau ketemu humas pemerintah tuh mikirnya mereka bisa mengeluh kesahkan apapun terkait pemerintah ke si humas ini. Padahal mungkin kan ya ranahnya beda-beda ya. Kayak waktu saya ke Papua gitu. Saya ke Papua tuh kita ngurusin soal tol laut, logistik barang-barang ke Papua gitu. Terus mereka kayak ibu kita butuh barang ini katanya gitu kan, ini tolong boleh kasih masuk katanya. Karena kebijakannya bukan di Kemenhub itu kebijakannya terkait si logistik ini, distribusi barangnya, sementara penentuan barangnya bukan di kementerian kita. Nah itu sih kadang-kadang orang-orang tuh kadang mungkin kurang paham perbedaannya gitu, ruang lingkupnya. Jadi mereka tuh ya pokoknya berkeluh kesah aja gitu, ini humas pemerintah, ayo kita berkeluh kesah gitu. Padahal sebenarnya ya nggak sama semua. Kayak juga di sini kayak orang itu di sub benerin dong, banyak yang komen di IG kita kan, itu di sub ini dong, di sub ini. Padahal sebenarnya di sub itu di bawah ranahnya pemerintah daerah. Jadi mereka bertanggung jawab kepada kepala daerah loh gitu. Kayak di sub DKI itu bertanggung jawab kepada gubernur DKI gitu. Jadi itu yang kadang-kadang mungkin orang belum memahami ruang lingkupnya ya seru sih kayak gitu. Juga keseruan lain tuh kayak misalnya tadi terkait sejarah, ikut sejarah di satu tempat gitu ya. Kayak saya tuh serunya kayak kita bangun bandara. Itu pernah nggak ke bandara tuh nggak pakai sepatu. Jadi kita nggak boleh pakai sepatu karena itu bandara baru tuh. Jadi kayak harus lepas sepatu mau diresmiin presiden. Jadi nggak boleh kotor sampai presiden datang gitu. Ya kita ngeliat masyarakat ini akhirnya punya bandara, kita seneng gitu ya. Kayak naik LRT waktu Jabodetabek, naikin masih diplastikin gitu, orang-orang naik mobil yang diplastikin, kalau kita naiknya kereta api itu masih diplastikin semua lantainya, kursinya gitu. Kayak seru aja, menarik sih. Jadi yang paling berkesan pengalaman saat berinteraksi langsung sama targetnya ya, itu masyarakat sama sendiri. Pengalamannya sih, sehari-harinya menarik sih, dari mulai tadi bandara terus ke Papua. Ternyata memang pandangan masyarakat Indonesia emang memikirkan humas pemerintah itu sama semua gitu. Iya, maksudnya kayak masih general aja gitu loh humas pemerintah gitu. Oke, Mas Danba, berarti ada juga ya enaknya sebagai di PR government bisa dapat berinteraksi langsung sama masyarakat.
tapi pasti tentu ada nggak enaknya nih Mbak. Di segmen selanjutnya kita bakal membahas hal tersebut. Government. Nah sekarang kita bakal membahas gak enaknya nih Mbak. Kayaknya kita bakal lihat nih kira-kira mengarah kemana ya kalau misalnya gak enaknya sebagai PR government. Mungkin yang pertama nih Mbak, pasti kalau gak enaknya akan ada tantangan gitu. Kira-kira tantangan terbesar yang sering Mbak Revi hadapi gitu sebagai PR government di Kemenhub ini gimana nih Mbak? Tantangannya tekanan publik dan ekspektasi publik, terutama di saat krisis dan terjadinya hal-hal yang kontroversial ya. Biasanya tekanannya tinggi dan tuntutannya tinggi gitu. Berarti kalau ada permasalahan masuk gitu ya Mbak? Khususnya gimana kita mengelola komunikasi di situasi krisis. Contohnya ketika COVID kemarin ya, COVID-19 itu masyarakat bingung. Kita pun sebagai di pemerintah, ini kan COVID baru ya, jadi kita juga sebenarnya bingung. Tapi kita nggak boleh bingung karena masyarakat itu bergantungnya kepada informasi dari kita. Bagaimana pada saat itu transportasi umum dibatasi, mobilitas masyarakat dibatasi, mau naik pesawat harus tes inilah apa waktu itu tuh bukan CPR ya, apa ya namanya? Ya PCR. Terus juga masuk busway Transjakarta itu harus satu, terus di X terus satu lebih terbatas, terus orang untuk mobilitas lebih dibatasi. Orang yang udah pada saat krisis terus masih diatur, mereka marah, mereka tekanannya tinggi kan, gimana sih nih pemerintah pasti wah itu tekanannya tinggi sekali. Jadi ya itu sih mungkin gak enaknya itu ya kalau di dunia pemerintah. Berarti kalau ada krisis yang memang melibatkan pemerintah tuh semuanya sih Mbak, kayak krisis COVID gitu atau krisis lain itu bisa aja berhubungan sama setiap krisis dan kontroversi gitu ya. Kayak kontroversi ya terkait misalnya pengadaan, kayak tadi misalnya menyebutkan WUSH ya, pengadaan WUSH. Kontroversi, ada yang bilang ngapain sih buang-buang anggaran utang negara, ada yang bilang tapi ini bikin negara kita itu dipandang negara lain, ini bikin negara kita tuh melek, kita tuh bisa loh berteknologi maju. Ya itu kontroversi ya, gimana kita harus ada di tengah-tengah itu gitu. Berarti harus ada effort lebih banyak ya untuk menyampaikan gitu persepsi baik gitu terkait reputasi dari PR government-nya sendiri gitu ya Mbak. Betul. Tapi kira-kira nih Mbak, bagaimana cara menghadapi kritik dan atau mungkin sentimen negatif gitu dari masyarakat terhadap selama Mbak Revi menjadi PR di Kemenhub nih Mbak? Oke. Jadi humas itu ketika ada kritik atau sentimen negatif, pertama yang harus kita utamakan adalah empati. Iya. Jadi gimana kita mendengar dulu nih? Karena orang, apalagi masyarakat, belum didengar kita udah ngomong itu nggak akan digubris gitu. Jadi kita dengar dulu, empati dulu, itu dahulukan. Mereka tuh kesulitan ini, gimana sih kita menyesuaikan penyampaian pesan kita terhadap situasi mereka gitu. Itu pertama ya, kita empati. Terus kedua, transparansi. Masyarakat itu yang penting kayak berhubungan lah, kita berhubungan tuh yang penting dikabarin ya nggak sih? Iya. Yang penting komunikasi lancar. Komunikasinya jadi lancar. Itu transparansi, kita kasih ruang lingkup untuk mereka berinteraksi dua arah dengan kita, kasih terus transparan. Ketiga adalah memberikan data dan fakta-fakta. Masyarakat itu kita tuh harus senjatanya tuh data. Begini gitu, nggak bisa karena COVID ini korbannya sudah segini, nggak bisa karena kita harus ini. Jadi ketika mereka berargumen, datanya begini gitu. Jadi mungkin akan lebih mudah diterima ya kalau kita pakai data-data. Berarti sebagai perisai juga ya Mbak, kalau misalnya kita punya data gitu, apa yang kita lakukan tuh jadi kita tuh berlandaskan ada dasarnya loh kita melakukan ini gitu. Biar lebih masyarakat pun mengerti terkait situasi yang sedang dijalankan sama pemerintah sendiri gitu ya Mbak. Betul. Tapi dari tantangan terbesar terus tadi selama menghadapi kritik dan lain-lain, Mbak Revi pernah kayak merasa sangat terpressure nggak sih dari ekspektasi masyarakat gitu? Karena kan dari segi pemerintah aja pasti masyarakat tuh sangat berekspektasi tinggi gitu. Itu bagaimana tuh Mbak? Iya. Kalau secara langsung mungkin nggak terlalu ya. Tetapi orang tuh banyak tekanannya itu di media ya. Contohnya media sosial. Wah, zaman sekarang kan kita keterbukaan dan kebebasan berekspresi ya. Jadi ya orang main komen aja tuh di medsos kita posting konten apa, nanti mereka komennya yang bener dong Kemenhub gitu, apa. Itu lebih ke tekanan itu ya.
terus komen di berita-berita, komen di atau juga persepsi di media gitu. Jadi tekanannya tuh lebih ketika di media banyak, bukan yang kayak secara langsung. Ketika kita melihat bahwa masih ya sedih sih, karena kok kayaknya kita udah berusaha tapi kok kayaknya salah mulu gitu, atau misalnya kita berusaha tapi kayak ada aja celahnya, atau kita sebenarnya udah berusaha banget nih gitu tapi kayaknya masih kurang gitu. Nah mungkin kadang-kadang itu sih ya, tapi balik lagi kita nggak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Jadi ya udah gitu, kalau misal ya udah kita udah kerjain yang terbaik, ya udah mereka belum puas ya mungkin belum sampai di titik temu yang sama gitu. Tapi terkadang suka ada kendala nggak sih Mbak dalam menyampaikan informasi gitu ke masyarakat? Iya sih, ada beberapa kendalanya tuh kayak disinformasi dan misinformasi ya. Disinformasi tuh kayak miskomunikasi cara penyampaiannya. Disinformasi ya kayak hoax gitu ya. Zaman sekarang ya WhatsApp kan di grup tiba-tiba share terus kayak mama, "Deh ini bener nggak?" "Aduh mama itu hoax, jangan disebar lagi ya," gitu ya. Mungkin itu ya kemajuan teknologi, tapi juga disinformasinya lebih cepat juga gitu. Berarti kendala dalam menyampaikan informasi biasanya dari misinformasi atau miskomunikasi sama disinformasi. Itu bisa jadi potensial krisis kedepannya juga ya. Iya. Betul. Berarti memang sebenarnya kalau misalnya misinformasi atau disinformasi itu di segala PR pun bisa saja terjadi gitu ya. Benar. Tapi yang paling di highlight banget nih sama Vio gitu tadi, lebih ke citra pemerintahnya di masyarakat gitu. Jadi pemerintah ini sebagai tahap akhir gitu dari ekspektasi yang masyarakat berikan gitu terkait sebuah krisis. Betul ya Mbak? Iya benar-benar. Sama satu lagi sih tantangannya itu kalau di dunia pemerintah itu kan birokrasi ya. Birokrasi. Kita tuh lebih kayak ini lapor ke atas, minta persetujuan pimpinan ke atas baru ke bawah. Kalau saya kan udah pernah kerja di swasta juga ya. Di swasta itu cenderung lebih cepet untuk persetujuan apa gitu, nggak terlalu banyak pertimbangan. Tapi kalau dunia pemerintah ini pertimbangannya cukup banyak ya, karena mungkin ya itu menyangkut publik, audiens yang besar gitu, jadi banyak pertimbangannya. Tapi kalau birokrasinya itu di sini emang agak lebih lama dan lebih persyaratannya agak lebih banyak gitu aja sih tantangannya gitu. Oke, berarti sudah tergambar nih kira-kira nggak enaknya di PR government tuh apa. Tapi nanti next segment kita akan membahas terkait mitos atau fakta mengenai PR government. Oke, di segmen terakhir kita bakal membahas mitos atau fakta nih Mbak Revi. Mungkin ada beberapa pernyataan yang nanti akan aku sampaikan dan mungkin langsung aja divalidasi terkait mitos atau fakta dari pernyataan tersebut. Oke. Baik, dari pernyataan pertama nih Mbak. PR pemerintah di era digital sekarang ini lebih mudah dalam berinteraksi langsung dengan publik melalui media sosial, namun juga seringkali menghadapi tantangan misinformasi atau mungkin dalam hal transparansi komunikasi. Apakah mitos atau fakta? Fakta sih. Fakta. Tadi juga seperti mention ya Mbak. Kemajuan teknologi dan digital ini pastinya bikin membantu kita ya untuk kecepatan memberikan informasi. Tapi juga ya rawan misinformasi ya. Sekarang kan wartawan maunya cepet, sering juga clickbait. Ya kan, informasinya orang nggak mau baca semua beritanya udah langsung wow ngegas aja gitu ya. Itu sih ada plus minusnya. Berarti fakta ya untuk pernyataan pertama. Lalu Mbak, yang selanjutnya, PR di sektor pemerintah ini lebih fokus pada komunikasi formal dan tidak banyak menggunakan media sosial. Mitos banget. Mitos banget. Iya, karena kita semuanya sih, semua saluran komunikasi kita pakai formal iya lewat siaran pers, dan yang lewat media sosial juga iya dong, udah dari lama juga. Jadi memang tetap mengikuti perkembangan digital ya Mbak? Harus. Oke, dan ini pernyataan terakhir nih Mbak. Apakah PR di sektor pemerintah cenderung memiliki batasan kreatif yang lebih besar dibandingkan dengan PR di sektor swasta? Bisa dibilang fakta sih. Fakta. Karena ada hal-hal yang harus kayak contoh kita ada regulasi, batasan-batasan, terus juga ada netralitas yang harus kita jaga. Karena humas pemerintah tuh harus netral loh, dari politik, terkait agama, suku, semuanya tuh kita harus usahakan netral karena kita semua masyarakat. Nah, kalau
swasta itu kan dia lebih bebas berekspresi. Betul. Mau cenderung ke sini, mau cenderung ke sana, mungkin kadang sering bisa-bisa aja. Gitu. Jadi ada batasan-batasan sendiri, maka dari itu pernyataan ini memang fakta ya Mbak? Fakta sih. Dalam teknis langsungnya gitu Iya, ya. iya. Oke. Mungkin sesi mitos atau fakta ini menjadi penutup podcast One Day with Public Relation bersama Mbak Revi pada kali ini. Terima kasih Mbak Revi sudah Terima kasih menyempatkan banyak. waktunya. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi informasi. Oke, karena sesi mitos atau fakta menjadi penutup di podcast kali ini, terima kasih kepada Mas dan Mbak sudah menyaksikan podcast One Day with Public Relation bersama Mbak Revi. Sampai jumpa di lain kesempatan.